Bintang-bintang fajar beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala pujian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah malam Natal hari ini tertulis di Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, hari yang bersukacita bagi kita ketika kita masih bisa merayakan, mengenang lahirnya Juru Selamat kepada orang-orang yang dikasihinya. Setiap tahun kita merayakannya dan mungkin tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga keadaan ini tidak mengurangi rasa sukacita akan kebesaran Tuhan. Karena sukacita orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan. Apapun keadaannya, haruslah kita bersukacita karena kita tahu Juru Selamat telah lahir untuk kita. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan ini terjadi ataupun dialami oleh bangsa Israel ataupun bangsa yang merindukan Tuhan dalam keadaan mereka digambarkan seperti kegelapan. Firman Tuhan datang menggambarkan keadaan mereka seperti dalam kegelapan, tidak bisa melihat jauh ke depan. Bagaimana mungkin seseorang mampu berjalan ketika dia tidak mampu melihat sekelilingnya? Bagaimana mungkin orang bisa merencanakan sesuatu sedangkan dia tidak bisa melihat jauh ke depan? Tetapi mengapa kehidupan digambarkan seperti dalam kegelapan? Ataupun dalam arti lain, kegelapan ini adalah ketika kehidupan itu jauh dari Tuhan. Tentu ketika kita mengatakan aku jauh dari Tuhan, apapun yang kita lakukan itu akan jauh dari sukacita. Apapun yang kita miliki dalam dunia ini, ketika kita memang jauh dari Tuhan, pastinya kita tidak akan bersukacita. Demikianlah bangsa itu merindukan adanya Juru Selamat bagi mereka. Dan firman Tuhan berkata, mereka melihat sumber cahaya. Mereka melihat adanya jalan keselamatan di depan sana. Tentu ini sukacita yang sangat besar. Yang selama ini mereka terkekang oleh dosa, terkekang oleh aturan-aturan,
Sekarang firman Tuhan berkata, mereka melihat seberkas cahaya di depan sana, penuntun kehidupan di depan sana. Dan sukacita ini tidak terbendung, digambarkan seperti seorang petani memasuki masa panen. Sukacita ada di depan mata, seperti seseorang yang berada di tengah lautan. Ketika dia tidak melihat sebuah pulau, tentu dia tidak akan bisa bersukacita. Tetapi ketika suatu saat dia bertemu dengan pulau meskipun masih jauh, sukacita sangat besar. Ketika seseorang di tengah gurun, dia melihat ada sumber air. Tentu sukacita ini sangat besar. Demikianlah kehadiran juru selamat. Lahirnya seorang anak digambarkan seperti cahaya yang menyinari, yang terlihat oleh semua orang dan percaya bahwa itulah jalan keselamatan. Bapak Ibu saudara terkasih, apakah memang Tuhan itu tidak ada? Ketika dikatakan kegelapan itu seperti kehidupan tanpa Tuhan, apakah memang Tuhan itu pernah tidak ada? Tentu kita percaya Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Dia yang ada, yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang menyelamatkan. Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya dia akan tetap ada. Yang terjadi hanyalah manusia berusaha menjauhkan diri ataupun mencari sesuatu yang menjanjikan di dunia ini, dan ternyata keadaan itu menjauhkan mereka dari Tuhan. Ketika mereka merasa nyaman, merasa puas dengan apa yang bisa dicari di dunia ini, mereka berbahagia. Ternyata lama-kelamaan ada yang kurang, ada yang tidak benar dalam kehidupan ini. Ketika kita bangga dengan sesuatu yang bisa kita dapat, ternyata tidak pas. Ada yang kurang, yaitu Tuhan. Dan kenyataannya mereka sudah terlalu jauh dari Tuhan, sehingga digambarkan sebagai kegelapan. Demikianlah pada malam hari ini, ataupun setiap malam Natal, kita mengingat lahirnya Juru Selamat kepada kita. Tentu ini adalah sebuah sukacita bagi kita. Nah, bisa jadi apa yang dirasakan oleh umat Israel pada saat ini, kehidupan tanpa Tuhan, itu terjadi pada saat ini juga. Ketika manusia mencari apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan, bisa jadi dia bersukacita, tetapi kehidupannya kering tanpa Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Antara kerajaan Allah dan berkat lainnya, ini dua hal yang berbeda tetapi bisa sejalan di hadapan Tuhan. Ketika manusia mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang lainnya. Ini terbukti. Salomo meminta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat. Demikian juga yang lainnya, umur panjang, kekuasaan, harta, jabatan, semua Tuhan berikan. Tetapi bagaimana jika kita balik? Kita berusaha mencari harta, jabatan, tahta, kekuasaan, tetapi kita lupa mencari Tuhan. Tentu itu bisa terjadi. Ketika manusia berusaha mengandalkan kekuatannya mencari semuanya, ini bisa terjadi. Tetapi kita akan menghadapi jalan kebuntuan di mana harta, jabatan, kekuasaan tadi tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin sukacita. Sehingga kita akan berkata, ada yang kurang, ada yang tidak pas dalam hidup ini, ada yang janggal dalam kehidupan ini. Baiknya kita tidak boleh terlalu sibuk untuk mencari hal-hal dunia ini, karena kita bisa lupa hal yang paling utama adalah mencari Tuhan. Karena ketika kita sudah mencari, memiliki Tuhan, percayalah, Tuhan akan menganugerahkan semuanya kepada kita. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika mereka melihat cahaya, melihat Juru Selamat ini, sukacita itu kembali datang. Ketika kita mengenang lahirnya Juru Selamat, sukacita itu kembali. Firman Tuhan ini sudah sangat sering terdengar dalam kehidupan bangsa Israel, karena kata-kata ini telah lahir bagi kita seorang penyelamat, telah lahir bagi kita seorang pelindung. Itu selalu mereka ucapkan ketika mengangkat seorang raja
ataupun ketika seorang anak raja lahir, kalimat itu sudah sering muncul. Dan mereka berharap bahwa raja yang lahir itu mampu menyelamatkan mereka, mampu memimpin mereka. Sehingga mereka sangat mengagumkan ketika ada raja yang berpihak kepada mereka. Wajar bangsa itu bisa terpecah belah karena harapan raja yang memihak kepada kami bisa menyelamatkan kami. Raja yang memihak kepada mereka seakan-akan bisa menyelamatkan mereka. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk menggantungkan diri kepada kekuatan manusia itu sendiri. Kekuatan seorang raja di dunia ini. Dan kenyataannya yang terjadi hanya kekecewaan. Karena manusia tidak bisa menjadi tempat bersandar sesamanya tentang keselamatan. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang bersandar menggantungkan harapannya kepada manusia. Yang terjadi hanya kekecewaan. Sehingga mereka membutuhkan juru selamat, raja yang kuat, raja yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan mereka. Demikianlah kelahiran juru selamat dari tunas Daud mereka sebut dengan 4 nama. Dikatakan penasihat ajaib, Allah perkasa, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah Yesus yang kita kenang? Siapakah Yesus yang selalu kita rayakan? Siapakah Yesus yang selalu kita ajarkan kepada anak cucu kita? Tentu tidak cukup hanya mengatakan dia anak Allah, dia juru selamat. Firman Tuhan mengatakan keempat hal ini agar kiranya siapa Yesus itu, siapa juru selamat itu semakin kita cintai, semakin kita imani. Yang pertama dikatakan dia adalah penasihat ajaib, sumber hikmat, sumber kebenaran, sumber keselamatan. Tidak ada raja yang memiliki hikmat kalau bukan dari Tuhan. Raja Salomo berhikmat, tetapi dia bukan sumber hikmat. Sumbernya adalah Tuhan, Sang Pencipta. Sumbernya adalah Juru Selamat kita. Yang kedua adalah Allah perkasa. Tentu manusia mencari Allah-Allah lain di dunia ini yang mungkin bisa menyelamatkannya. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan, yang mampu menghidupkan, yang mampu menebus umat manusia. Itulah Allah yang kita imani. Yang ketiga, dia adalah Allah yang kekal. Tentu mereka mengimani bangsa Israel, meyakini ada Allah-Allah di dunia ini yang mengasihi mereka. Namun ternyata Allah yang mereka anggap mengasihi itu menuntut balas dari mereka. Menuntut timbal balik yang sebenarnya mereka sendiri tidak mampu. Akhirnya Allah ini tidak menjamin. Yang ada hanyalah Allah Israel yang kekal, kasihnya tidak pernah berubah. Dia yang ada dahulu, dia juga sekarang sampai selama-lamanya. Kasihnya akan tetap kekal untuk orang yang merindukan dia. Kasihnya akan tetap ada untuk orang-orang yang mengasihi Sang Pencipta. Yang keempat adalah dia adalah Raja Damai. Tentu kehadiran Tuhan tujuannya untuk mendamaikan. Yesus datang lahir di kandang domba. Tanda kedamaian hadir untuk semua orang. Untuk orang yang paling rendah pun dia hadir. Sehingga sukacita itu tidak hanya untuk orang yang memiliki profesi tinggi, tetapi profesi paling rendah, sang gembala sebagai saksi utama sangat bersukacita. Artinya kehadiran juru selamat itu tidak hanya sebagai lambang kedamaian, tetapi kita juga yang mengimani Sang Pencipta, yang mengimani jalan keselamatan Yesus Kristus, Mesias yang lahir, kita juga harus menjadi orang yang berdamai. Kita juga harus orang yang menjadi setia karena Tuhan kita kekal. Kita juga harus menjadi orang yang menjadikannya guru karena dia adalah sumber hikmat. Selamat menyambut sukacita, selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami merayakan kelahiran-Mu. Sukacita yang terbesar bagi kami Tuhan. Karena Engkau benar-benar hadir di dalam hati kami. Berkati kami Tuhan. Bila pun pada saat ini perayaan Natal tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi kami percaya kasih-Mu kekal. Engkau adalah sumber kedamaian, sumber hikmat. Berkati kami selalu. Di dalam nama Anak Kristus kami berdoa. Amin.